Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ida Fitria dengan NIM 201910901007 dari Teknik Pertambangan Universitas Jember. Video kali ini saya akan membahas tentang motor sinkron. Motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Kumparan jangkarnya berbentuk sama dengan mesin induksi, sedangkan kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk kutub sepatu atau selin, atau kutub dengan celah udara sama rata atau rotor silinder. Arus arah DC untuk menghasilkan fluks pada kumparan medan dialirkan ke rotor melalui cincin dan sikat. Kemudian untuk prinsip kerja motor sinkron, gambar 2.1 ini memperlihatkan keadaan terjadinya torsi pada motor sinkron. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila kumparan jangkar atau pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada kumparan jangkar ini menghasilkan medan putar homogen atau disingkat dengan BS. Berbeda dengan motor induksi, motor sinkron mendapat eksitasi dari sumber DC eksternal yang dihubungkan dengan rangkaian rotor melalui slip ring dan sikat. Arus DC pada rotor ini menghasilkan medan magnet rotor atau BR yang tetap. Kutub medan rotor mendapat tarikan dari kutub medan putar stator hingga turut berputar dengan kecepatan yang sama atau sinkron. Torsi yang dihasilkan motor sinkron merupakan fungsi sudut torsi atau theta atau delta, sehingga besar sudut antara kedua medan magnet, maka torsi yang dihasilkan akan semakin besar seperti persamaan di bawah ini. T sama dengan K dikali BR atau medan magnet rotor B dikali B net sin delta. Pada beban 0, sumbu kutub medan putar berimpit dengan sumbu kumparan medan, di mana deltanya sama dengan 0. Setiap penambahan beban membuat medan motor tertinggal dari medan stator, berbentuk sudut kopel, atau delta sama dengan 90 derajat. Penambahan beban lebih lanjut mengakibatkan hilangnya kekuatan torsi, dan motor disebut kekuatan torsi dan motor disebut kehilangan sinkronisasi. Oleh karena itu, pada motor sinkron terdapat dua sumber pembangkit fluks, yaitu arus bolak-balik atau AC pada stator dan arus arah DC pada rotor. Maka, ketika arus medan pada rotor cukup untuk membangkitkan fluks atau GGM yang diperlukan motor, maka stator tidak perlu memberikan arus magnetisasi atau daya reaktif dan motor seperti pada faktor daya, yaitu faktor dayanya sama dengan 1,0. Spesifikasi motor sinkron, ada rotor shaft, rotor core, slip ring, brush, and winding. Jenis-jenis motor sinkron ada jenis motor sinkron tergantung pada metode magnetisasi rotor. Ada dua jenis motor sinkronnya, yaitu ada non-excited dan direct current excited. Untuk pengaplikasian motor sinkron di dunia pertambangan, mesin sinkron ini digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Untuk tempat dan harga motor sinkron dapat dilihat di web tokonya itu dengan nama web Julun Motor. Kemudian di lokasinya itu Tianjin, Cina. Untuk linknya bisa dilihat sendiri ya. Kemudian nama alatnya itu TDMK series High Voltage Main Ball Wheel Synchronous Motor. Di mana ini ya mesin motor sinkronnya ini terdapat beberapa volt, yaitu ada 6 kV, 6,6, 10, ada juga 11 kV.
Untuk contoh soal motor sinkron terhubung bintang 3,3 kW 50 Hz memiliki impedansi sinkron sebesar 0,8 plus J55 ohm. Ini disinkronkan saluran utama 3,3 kV sehingga mengkonsumsi 750 kW pada GGL eksitasi sebesar 4,27 kV salurannya. Tentukan arus jangkar, faktor daya, dan sudut daya, dan daya mekanik yang dihasilkan. Jika kehilangan daya pada beban adalah 30 kW, tentukan juga efisiensinya. Untuk solusinya yang pertama yaitu VT sama dengan 3,3 dibagi akar 3 sama dengan 1905 volt. Kemudian untuk E-nya, EF sama dengan 4,27 per akar 3 sama dengan 2465 volt. Kemudian untuk input power ke motornya itu sama dengan 750 dibagi 3 sama dengan 250 kW. Untuk Z deltanya itu 0,8 ditambah J5,5 seperti yang diketahui pada soal sama dengan 5,56 dengan sudutnya 81,7 derajat ohm. Sehingga Z sama dengan 5,56 ohm. Kemudian deltanya itu 81,7 derajat. Untuk alfanya 90 derajat dikurangi 81,7 derajat itu 8,3 derajat. Kemudian untuk PE inputnya itu VT kuadrat dibagi Z delta kuadrat dikali RA ditambah VT dikali EF dibagi Z delta, kemudian dikali dengan sin dari delta dikurangi alfa. Kemudian kan udah diketahui ya, untuk P inputnya ini 250 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 1905 dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan 5,56 kuadrat dikali dengan 0,8 ditambah dengan 1905 dikali 2465 dibagi 5,56 dikali sin dari delta dikurangi 8,3 derajat. Sehingga 250 dikali 10 pangkat 3 dikali 5,06 dibagi 1905 sama dengan 1905 dibagi 5,556 dikali dengan 0,8 ditambah 2465 dikali sin delta min 8,3 derajat, sehingga diperoleh deltanya itu sama dengan 18,95 derajat. Kemudian untuk power angle-nya itu arus A dikali dengan Z delta sama dengan VT, di mana sudutnya ini adalah 0, dikurangi dengan EF dengan sudutnya itu min dari delta. Kemudian IA dikali Z delta sama dengan 1905 dikurangi 2465, di mana dengan sudutnya itu min 18,95 derajat. Sehingga diperoleh min 42,64 ditambah J 800,5 sehingga 907 dengan besar sudutnya itu 118 derajat. Untuk arus A sama dengan 907 dengan sudut 118 derajat dibagi dengan 5,56 dengan sudut 81,7 derajat. Sehingga diperoleh 1631 dengan sudutnya itu 36,3 derajat ampere. Selanjutnya untuk arus
Kan barusan itu arus vektornya, sekarang itu arusnya saja. Arus A-nya itu 163,1 ampere dengan PF-nya itu cos 36,3 derajat sama dengan 0,806. Kemudian untuk E vektor F-nya ini 2465 dengan sudutnya itu min 18,95 derajat atau 4270 dengan derajatnya dengan sudutnya itu besar sudutnya itu min 18,95 derajat volt. Lain untuk garisnya. Kan dari vektor I vektor dengan E vektornya ini kan 18,95 derajat ditambah dengan 36,3 derajat sama dengan 55,25 derajat. Kemudian dicari dengan PM-nya itu, PM def sama dengan 3 dikali EF IA cos dari delta ditambah dengan theta. Dengan pi. PM sama dengan akar 3 dikali 4.270 dikali 163,1 cosnya itu 55,25 derajat. Kemudian dikali 10 pangkat min 3 sehingga diperoleh 687,5 kilowatt. Sehingga PST-nya itu 30 kilowatt. Kemudian untuk PM, untuk netnya ini 687,5 dikurangi 30, itu 600 hasilnya 657,5 kilowatt. Dengan etanya itu 657,5 dibagi dengan 750 dikali 100 sama dengan 87,7%. Sehingga dilakukan persamaan antara arus I vektor A dengan I vektor A dikali Z vektor delta sama dengan V vektor T dikurangi E vektor F. Kemudian I vektor A sama dengan V vektor T per Z delta dikurangi E vektor F dikurangi Z vektor delta sama dengan I vektor T dikurangi I vektor E. I vektor A ini sama dengan 1905 dikurangi E dibagi dengan 5,56. Dengan sudutnya besar sudutnya itu min 81,7 derajat. Kemudian dikurangi 2465 dikurangi 5,56. Kemudian kan ini yang ditanyakan sudutnya. I vektor A sama dengan 342 342,6 dengan sudut min 81,7 derajat dikurangi 443 dikali dengan sudut yang ditanya. Sehingga P-nya itu kan di atas itu kan angka 3 dikali 3,3 IA cos pi sama dengan 750 kilowatt. IA cos pi sama dengan 131 per. Kemudian dari gambar ini, pada gambar ini ya, OA sama dengan IA cos pi dihasilkan 131 ampere. Kemudian pada IA pesor tip di 90 derajat ini ke VT sama dengan O ke B itu sama dengan IT, di mana IT-nya ini 342,6 ampere. Kemudian dengan VT-nya itu, dari VT-nya itu, untuk sudutnya, sudut tetanya itu 81,7 derajat.
Sehingga kan ini dari background on ini ke radius IC-nya ini 443 ampere. Sehingga IA-nya itu diperoleh, IE-nya ini ya, 443 ampere. IA-nya berarti 162 ampere dengan sudut tetanya itu 36 derajat dengan cos tetanya itu 0,809. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.